itu adalah lomba pertama saya. Saya belum pernah lari 10 km lomba gitu. Ya, karena saya pikir saya udah bisa lari 30 km, kenapa saya ikut lomba 10 km? Ya. Kalau saya kan prinsipnya bukan mencari prestasi, ingin suatu challenge saja gitu ya. Nah, sehari 30 km Pak Hendra, nggak ada kerjaan gitu. Testosteron average kita pasti tinggi sekali, pasti tinggi sekali. Iya. Kan emang habis olahraga biasanya setelah itu istri saya seneng banget sih ya. Apalagi Dan itu gitu ya. berdampak langsung pada durasi dan intensitas dari pasti. aktivitas lain itu. Cocok ya para bapak-bapak ini. Jadi pesan saya, mulailah lari trail. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Mas Doni, sebenarnya olahraga trail running ini bahaya nggak sih sampai bisa bikin meninggal gitu, nggak mati Bisa gitu? bikin ada Bisa. ya? Banyak. Bisa. Ada. Karena ini adalah extreme sport ya, karena medannya adalah medan non-road dan berelevasi. Ya. Artinya mostly pegunungan. Pegunungan berarti ada jurang. Ya. Kan? Kemudian ada juga resiko tersasar. Bisa hilang Gitu. ya. Bisa hilang. Itu kan. Ngumpetin hantu gitu ya. Kalau di Indonesia sih mungkin kayak gitu. Tapi bagi yang tidak prepare, bagi yang kalkulasinya kurang, bagi yang tidak membawa gear yang memadai. Jadi memang ada resiko, tetapi kita harus berkalkulasi terhadap resiko itu. Bisa diantisipasi lah ini ya. Bisa diantisipasi, kecuali memang sudah kersaning Gusti Allah gitu ya. bisa Itu ya. sudah nggak bisa diapain gitu kan. Tiba-tiba jalan, nggak usah lari, itu di rumah aja Di juga rumah bisa. tiba-tiba mati gitu. Iya. Ya. Tapi mostly ya kalau trail runners ya kita sudah paham lah resikonya dan memang kita well equipped untuk melakukan aktivitas ini. Gitu. Iya. Tapi resiko itu selalu ada. Kita Iya, semua iya. semua paham lah. Ada teman saya atlet trail runners. Dia setiap mau trail runners, dia mau race ultra itu, dia ninggalin kertas di meja meja di kamarnya. Iya. Isinya Surat wasiat. enggak, user ID sama nomor Bitcoin. password m-banking. M-banking, Jadi kalau dia mati, bisa lah keluarganya. keluarganya nggak usah ngurus ke bank lama-lama. Bisa gitu. akses Oh aja. ini gitu, jadi langsung bisa ditransfer uangnya. Iya, Ada yang iya. begitu. Sampai Setiap dia segitunya mau ya? ikut trail running yang ultra ya, Ya. yang cukup ekstrim dan berbahaya, dia taruh kertas di mejanya dan dia pesan kalau saya ada apa-apa ini user ID sama passwordnya sudah saya taruh di sini, jadi uangnya bisa diambil sama keluarga. Sama ini nomor-nomor pinjol jangan diangkat gitu ya. Nomor telepon ini gitu. Gitu kira-kira, kalau ada bahaya itu pasti ada. Iya, kalau dari Pak Hendra sendiri pengalaman hampir 10 Wah. tahun lebih ya, pernah nggak sih ngalami ya kecelakaan gitu? Atau paling kritisnya gimana? Itu udah pernah kemana-mana bahkan sampai ke Himalaya. Kalau paling kritis tergantung lombanya ya. Kan kalau saya lomba ikut yang ekstrim-ekstrim ya selama ini. Ada yang bisa dingin sekali sampai -50. Minus 50? Ya, Terus lari gitu. Itu lari tetepan? ada lari, ada sepeda, ada ski gitu ya. Oke. Tapi itu kadang-kadang dari -20 atau -15, Iya. nggak selalu -50, tapi kita harus udah siap -50. Nah di situ kalau kita ikut lomba-lomba ekstrim sudah ada disclaimer, termasuk meninggal. Surat ini ya? Termasuk meninggal udah? Iya. Berarti tidak Dan bukan tanggung luka-luka jawab panitia gitu ya? luka-luka Berat pun ya? berat semua sampai kita diamputasi. Tapi kalau Pak Hendra sendiri pernah? Ya, Pernah kecelakaan, hampir jatuh, menyerah cedera nggak? gitu. Pernah hampir menyerah, Alhamdulillah tapi belum pernah terjadi pada diri saya. tapi hampir menyerah pernah nggak Kang Hendra? Malah ada sebaliknya. Pada saat saya cedera, saya ikut lomba. Pada tahun 2016, saya mempersiapkan lomba namanya back to back satu Transpyrenean 900 km dengan elevation gain 74.000 di Prancis. Kemudian 2 minggu kemudian 10 Ironman, one day one Ironman. Ya. Ironman itu berenang 3,8, Ya. sepeda 180 kilo, larinya 42 kilo. Saya latihan berat, kemudian suatu saat saya ketinggalan pakaian saya, jersey saya di Cibodas. 2 hari setelah Lebaran saya ambil, baru 1 kilometer dari rumah saya jatuh patah. Itu patah yang kedua kalinya 2016. Pada saat patah kebetulan habis Lebaran kan
apa namanya, dokter-dokter udah Libur. susah. Sambil menunggu dari jam 6 sampai jam 12 dokternya datang, saya telepon malah ke Panoramatur. Kan saya bikin itunya di Panoramatur, tiket ya. Tolong dong di reschedule ke hari Selasa. Padahal hari Minggu mau berangkat. Lombanya tuh hari Minggu depannya lagi. Jadi setelah saya operasi, saya pulang. Saya minta pulang hari Minggu, nggak dikasih. Saya minta tolong teman yang dokter supaya bisa keluar. Kemudian saya berangkat dalam keadaan saya patah ini. Iya, tetap ikut lomba? Iya, jadi tadi kan pertanyaannya apakah saya melakukan cedera pada saat lomba? Justru setelah saya cedera justru berlomba. Tapi itu saya sembunyikan, seharusnya nggak boleh. Apalagi sebagai saya punya event organizer ya, F1 Sport, harusnya jangan memberikan contoh yang nggak benar ya. Tapi itu keinginan saya. Tapi saya yang Ironman 10 Ironman saya batalin lari. Kebetulan saya bisa lari sampai 700 kilo, itu pun gagal gara-gara 700 kilo. Saya di stop karena saya kehilangan arah, baterai saya ketinggalan di itu. Saya nggak sempat ngambil baterai untuk pakai GPX. Saya nggak bisa cari arah kalau nggak ada GPX file. Dan itu keluarga tahu nggak? Keluarga tahu. Tetap nggak ngelarang gitu, istri anak itu nggak ngelarang? Nggak. Sudah nggak berani ngelarang lagi ya? Percuma juga ya dilarang ya? Nah itu. Gitu tangan dong. Oke, kita setelah beberapa pekan ya, kita istirahat kemarin. Sibuk sekali. Kita ketemu lagi di Diskusi Barbar di episode sekian. Sekian ini ya. Soalnya sempat ada yang masih gitu juga kan? Iya, kita digantikan karena kita sibuk juga. Di Diskusi Barbar, diskusi yang akan ngobrol santai-santai bersama saya Stefanus Haji dan saya Lutfa Nova. Dan kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ini Ironman sesungguhnya ya. Iya. Jadi bukan olahraga gadungan ya, kayak kita. Itu bukan si Robert Downey Junior ya. Ternyata Kang Hendra. Cedera ikut lomba. Ini ada minus 50 aja lah. Kang Hendra, lengkapnya adalah Hendra Wijaya. Ini salah satu atlet juga. Atlet berarti ya? Bukan. Terus? Penghobi aja. Entusias. Trail running entusias. Penghobi 700 kilo lari. Kita 5 kilo aja udah senang banget. Wah, udah cukup. Ya. Yes, 5 kilo. Ini juga udah salah satu penggiat juga olahraga trail running. Kemudian ada Mas Doni. Ini juga salah satu penggiat juga. Penghobi. Penghobi tapi langsung udah ngeri juga ya, langsungan kemana-mana. Dan pengalaman kalau tadi kita baca-baca, Kang Hendra ini salah satu pernah lari di Himalaya. Bener kan? Betul. Dari 50 orang itu yang lolos cuma 7. Salah satunya Kang Hendra ya? Iya. Naiknya 50.000 meter tadi kan, naik turun. 50.000 berapa jaraknya elevasi? Elevation gain-nya 1.600 kilo, elevation gain-nya 83.000. Berarti 10 kali Everest ya, 10 kali Everest ya. Dan kita kedatangan tamu juga nih, para atlet-atlet. Mereka atlet sesungguhnya. Kita juga atlet. Mereka atlet sesungguhnya. Atlet sesungguhnya. Kita atlet fashion aja ya. Kita atlet fashion doang aja Hoka sama ini gara-gara ini fashion dulu. Jadi baru beli tadi ya jangan. Iya. Kita kan gaya dulu kita. Nanti ngikut habis ini latihan. Dan ngomong tentang olahraga ini ternyata lagi eksebisi untuk PON ini ya tahun ini ya. Iya. Dan semoga bisa menjadi cabang olahraga masuk di PON. Amin. Soalnya teman-teman saya juga lumayan loh dapat tunjangan hadiah loh dari provinsi biasanya ya. Iya. Jadi ASN. Dan kalau jadi ASN terus jangan lari, nggak berhenti lari ya. Terus alasan mau lari nggak boleh. Karena harus absen. Oke, kita ngobrol lagi nih. Ngomong-ngomong tentang olahraga trail running ini. Ini salah satu olahraga mungkin sebenarnya sih nggak baru-baru amat, tapi nggak lama-lama amat juga ya. Kalau di Indonesia sendiri sejak kapan sih? Untuk yang resmi, yang ada kualifikasi Ultra Trail Mont Blanc, ya,
itu sejak 2013. Dimulai dari Mount Rinjani Ultra 17 Agustus 2013. Kebetulan dengan pengalaman saya mengimplementasikan ini di Indonesia, itu pertama kali di Indonesia. Berarti Kak Hendra yang menginisiasi waktu itu. Salah satu inisiator di Indonesia ya. Untuk jadi olahraga resmi gitu ya. Ya, seperti itulah. Seperti itu ya. Padahal dulu larinya pertama cuma di garasi rumah ya awalnya. Ya, garis rumah pernah. Garasi rumahnya gede ya? Garasi hanggar jangan-jangan. Garasi pesawat. Garasi pesawat. Pendek lah 25 meter. Garasi rumah 25 meter itu ya. Lumayan. Lumayan. Karena banyak orang tuh garasi rumahnya di ruang tamunya ya. Atau enggak di kompleknya sendiri, nggak punya. Jadi pertama kalau Kang Hendra tahun 2011 ya mulai? Jadi akibat dari saya jatuh bersepeda tahun 2008, kemudian tahun 2009 akhir saya membaca artikel di surat kabar Kompas, Nike Plus. Kemudian dari situ kan dulu belum ada belum tren GPS Watch. Ya. Nike Plus langsung muncul, saya pakai Nike Plus. Di situ bisa mengukur kecepatan, jarak, kalori, dan banyak virtual challenge di situ. Ya. Dan tujuan saya mengikuti itu challenge karena tujuan utama untuk cepat sembuh tangan itu. Kemudian kedua challenge. Jadi pada saat itu saya ingin nomor satu, tujuannya supaya men-challenge sendiri. Dan saya challenge keduanya adalah kalau misalkan yang urutan 2 itu di bawah 1000 km dengan saya merasa itu kalah gitu. Jadi itu men-challenge saya yang dibuat oleh Indoran yang cikal bakal sekarang jadi Indorunners. Foundernya atau dulu yang membuat challenge-nya siapa ya? Ada ingat Indorunners? Indorunners. Aduh, kenapa jadi lupa? Ya udahlah, itulah. Nanti ada muncul. Ya, Nanti ada itu, di 2 tahun berturut-turut itu membuat saya bisa lari 30 km per hari. Akhirnya saya coba, kayaknya saya langsung ikut lomba aja yang 100 kilo. Yang Rinjani itu? Bukan. Di luar dulu ya, di luar. Sandown Ultra Marathon. Di Singapura. Di Singapura. 2011 itu adalah lomba pertama saya. Saya belum pernah lari 10 km lomba gitu. Ya. Karena saya pikir saya udah bisa lari 30 km, kenapa saya ikut lomba 10 km? Kalau saya kan prinsipnya bukan mencari prestasi, ingin suatu challenge saja gitu ya. Tapi sehari 30 km Pak Hendra nggak ada kerjaan gitu. Sehari 30 km sehari nggak kerja saya. Jangan salah, itu pada saat saya jatuh itu saya punya dua tantangan hidup saya. Saya ketika jatuh merasa bahwa hidup saya udah berakhir karena saya merasa udah menjadi orang cacat. Kedua, artinya saya nggak bisa berkarir lagi. Jadi saya hajar habis-habisan di secara fisik maupun saya langsung bangun pabrik semampu saya sebesar-besarnya gitu. Nah, itu challenge saya akhirnya sampai seperti sekarang. Kan tadi pertanyaannya jadinya nggak kerja justru malah challenge lagi akibat ya? itu. Jadi makin aktif kerjanya justru ya? Dulu. Kalau udah sekarang sering. Udah cukup. Sering ditinggalin. Sekarang nanya Mas Noval ke jadi kalau dari Mas Doni sendiri selain olahraga pastinya kita dapat sehatnya trail run itu, kita bisa dapat apa aja sih? Terus apa gunanya trail run itu sebenarnya gitu yang spesial bikin beda dari olahraga-olahraga lain gitu. Soalnya di anak-anak muda sekarang juga menurut aku lumayan udah ngehits jadi lifestyle yang cukup. Iya, jadi trail running ini saya kira mulai menjadi fenomena ya. Apalagi sekarang kita tahu bahwa di dekat Jakarta ini ada perbukitan yang sekarang mulai banyak orang kunjungi, yaitu di daerah Sentul Selatan gitu ya. Ada Paniisan, ada banyak sekali bukit-bukit di sana yang memang sekarang menjadi medan berlatih para trail runners. Dan yang berlatih di sana juga bukan yang pelari-pelari advance, tapi yang entry level, newbie juga banyak yang berlatih di sana. Yang membedakan tentu saja dibandingkan dengan road running atau road runners itu tentu saja ini bedanya berelevasi. Jadi ada challenge gitu.
Kemudian yang lain adalah bahwa landscape pemandangan pasti akan lebih indah dan bervariasi ya. Kalau kita lari road kita hanya lihat gedung sama aspal. Kadang ada polusi juga ya. Nah, kalau di perbukitan pegunungan kita melihat banyak pemandangan yang ini, dan memang yang membedakan tentu saja dari challenge dan apa namanya ya tadi resikonya begitu, karena ini kan elevated ya, elevated apa namanya medan gitu, dan tapi disitulah sebenarnya ya bisa ditanyakan ke semua apa namanya pelari trail ya, mereka ikut misalnya race apa 100 kilo gitu, pasti ya begitu ikut pasti ada rasa menyesal, ngapain lari 100 kilo ya kan, pengen pulang ya kan, pas lagi udah lagi dilari itu ya. Tapi begitu selesai, begitu finish dan lolos COT langsung daftar untuk race berikutnya gitu ya gitu. Jadi emang lari-lari trail ini apa ya, bisa dibilang out of the box ya. Jadi kalau normalitasnya itu 5 manusianya, pelari itu ada di angka 10 tuh. Jadi di luar, dia above normal tuh. Apa namanya agak berbeda memang, agak lain lah istilah sekarang tuh. Agak lain. Ya susah payah jatuh bangun ya kan. Bahaya udah ngapain nggak udah bersumpah-sumpah tuh. Saya ketika ikut sumpah nih terakhir nih, nggak mau ikut lagi dah, ini trail saya terakhir gitu. Itu selesai waktu ikutannya. Selesai dapat medali, senang kan? Euforia. Langsung buka HP. Ada apa lagi ya? Ada apa lagi ya gitu. Tiap ikutan gitu. Iya. Itu bedanya dengan nyoblos di pemilu ya. Jadi habis nyoblos menyesal gitu ya. Nggak mau nyoblos lagi saya. Jadi agak adiksi agak adiksi. Banyak kan kayak gitu ya. Ya, agak adiksi, dan memang apa ya, menciptakan itu karena ini kan endorfin rushnya tuh tinggi sekali. Jadi banyak yang ketika finish nangis, ketika finish ada perasaan apa namanya gembira yang ya mungkin hanya bisa didapatkan oleh aktivitas lain yang saya tidak bisa sebutkan di sini. Saya tahu itu. Jadi level endorfin yang dihasilkan oleh trail running itu sama. Itu mungkin berapa kali lipat gitu? 100 mg lebih besar daripada aktivitas itu. Oke. Pemilu maksudnya, pemilu. Berarti aktivitas lain dan ini dilakukan bersamaan aja ya? Oh nggak bisa dong. Nggak bisa paralel. Ya beriringan setelah itu. Maruk. Dan ini buat pengetahuan apa, ini aja pemirsa aja. Testosteron level, ini bisa dicek semua yang laki-laki nih. Ya. Testosteron level pelari trail itu pasti above average. Pasti above average. Tadi Mas Doni pun cerita sekarang udah mau kayak berat SMA. Iya, testosteron average kita pasti tinggi sekali, pasti tinggi sekali. Iya. Kan emang habis olahraga biasanya setelah itu istri saya seneng banget sih ya. Apalagi dan itu gitu ya. berdampak langsung pada durasi dan intensitas dari pasti aktivitas lain itu. Cocok ya para bapak-bapak ini. Jadi pesan saya, mulailah lari trail. Iya, lari trail. Iya. Tapi kalau Pak Kang Hendra kan awalnya dari sepeda, kemudian langsung cedera terus dari lari kan? Lari, sepeda, renang. Jadi Iron Man. Kalau bisa terbang nih ya. Darat, laut, udara. Kan ini kan kayak kombinasi antara hiking dan running ya. Jadi kayak naik gunung sama tapi sambil lari. Kan ini kayak kombinasi kalau bodohnya lah. Kebanyakan di sini kalau Mas Doni itu emang seneng lari atau sebenarnya seneng naik gunung? Saya ya lari dan naik gunung senang. Tapi awalnya kan saya pelari jalan raya, road runners. Kemudian karena saya tinggal di Sentul, saya lihat baru orang lari ngapain ke atas ini, bolak-balik gitu kan. Nyobain, pengen tahu ya. Ini olahraga apa gitu kan. Terus mulailah saya tergoda gitu. Nah, godaan itu ya akhirnya sampai sekarang. Akhirnya saya lari road itu hanya untuk latihan. Tapi kalau race saya udah nggak pernah ikut road. Saya nggak pernah ikut half marathon, saya nggak pernah. Full marathon saya nggak pernah. Tapi saya ikut ultra untuk trail. Gitu. Langsung ya. Itu yang tadi pengen pulang itu. Saya kalau ditanya pernah HM nggak pernah, pernah FM nggak, saya nggak pernah. Tapi kata Kang Hendra tadi langsung aja ikut ultra. Langsung gunung ya. Langsung gunung. Ya mungkin diawali Gunung Sahari dulu deket tuh, nggak besar. Benar. Itu kan hormon juga. Untuk
Saji memang ya. Kalau yang di sini banyak kan emang sedang naik gunung dulu atau sedang lari dulu? Lari dulu ya? Lu road dulu awalnya? Oh, gara-gara COVID ya? Kemarin saya lihat di Instagram tuh sama juga kalau yang running trail karena ini yang sepeda. Jadi ada orang pada road bike gitu kemudian dilewati yang downhill tuh ngelewati di atasnya kayak dibokongin aja tuh kayak didadain gitu terus yang roadnya ya mari gitu ya. Jadi kastanya lebih rendah ya rute. Enggak, saya nggak ngomong gitu ya. Saya nggak ngomong gitu. Pak Jenderal nggak saya nggak ngomong gitu. Kita tuh lari jalan doang ya. Jalan pun bahkan nggak segitunya gitu Pak. Luar biasa ini ya ini. Berarti kalau trailan harus di gunung aja gitu Mas Doni. Ya, Kalau di Indonesia harus ada dia ada mostly berelevasi ya. Dia harus ada elevated karena ada dua variabel distance sama elevation gain gitu. Berarti harus di Indonesia banyak ya titiknya yang bisa. Itu sebenarnya potensi banget. Apa namanya? Indonesia punya 54 taman nasional. Ya. Mungkin 70%-nya gunung. Mungkin lebih ya, nggak tahu ya. Sisanya ada jadi taman tambang, nasional gitu. Tengahnya. Sisanya jadi tambang sama sawit. Jadi memang kalau dibandingkan Malaysia, dibandingkan Malaysia semua negara di Asia lah kita coba, gunung kita paling banyak. Karena kita ring of fire gitu. Ya, karena kita ring of fire, banyak gunung, tentu saja untuk trail running ini surga. Nah, tinggal ini bagaimana dikemas supaya foreigners menarik, itu bisa datang ke sini untuk menikmati gunung-gunung kita karena kan kayak Belanda kan nggak punya gunung cuman gunung bukitnya flat gitu kan, mana ada gunung di Belanda. Ada trail runner sana. Ada trail runner, road runner semua di sana. Runner Kita diberkahi gunung yang demikian banyak, ya kan. Jadi memang untuk trail running ini surga harusnya. Jadi salah satu di Indonesia yang terkenal tuh Rinjani itu. Rinjani. Pertama Iya, ya. Bromo. 2013. Bromo. Itu yang pertama Rinjani, Pak. Iya, kedua Bromo Tengger Semeru. Tengger Tahun Semeru. 2013 Itu yang juga. di desert itu. Di Iya. gurunnya gitu lari ya? Sampai ke Kalimati yang mau ke Oh, Semeru. sampai ke Kalimati ya? Iya. Berapa kilo itu? 170. Lomba terjauh dan pertama itu Bromo Tengger Semeru 170 kilo. Nah, ini saya ada cerita semua memulainya ini dulu yang 170 kilo cuma 5 peserta. Yang ikut? Iya, saya cari sponsor kemana-mana, ajukan proposal, ini lomba apa cari mati katanya. Susah cari sponsor waktu itu. Iya. Dan toko-toko outdoors enggak seperti sekarang, ada Hoka, ada Solomon, ada La Sportiva macam-macam. Ya. Tapi Eiger mendukung. Satu-satunya waktu itu Eiger mendukung. Peserta 5 mereka tetap support. Itu yang 170 kilo. Nah, tadi ada cerita yang katanya kalau udah finish, besok langsung cari ada cerita yang tahun pertama 2013 orang Jepang. Saya lupa namanya, dia ikut DNF. Daftar lagi tahun kedua DNF lagi. DNF itu apa itu? DNF itu nggak finish. Oh, nggak finish. Ya, gagal lah. Ya. Tahun ketiga ikut lagi sampai 6 kali. Sampai dia kerja pindah ke Vietnam nggak ikut lagi. Sudah itu dia ikut udah. Jadi apa nih ya? Endorphin ini tuh nggak harus dia finish apa enggak. Itu tantangan juga bagi challenge dia. Lagi pula emang BTS itu kan bagus sekali. Jadi dia juga nggak pernah bosan ikut itu. Iya. 6 kali loh ya. Prabowo cuma 3 kali. Wajar ikut lagi ikut Nggak terus. kapok-kapok. Nggak kapok-kapok nih ya. Nggak kapok-kapok. Tapi untuk memulai ini kan olahraga yang perlu persiapan ya. Untuk pemula lah kayak kita yang pelari-pelari cupu ini ya. Iya. Itu tuh disarankan kayak gimana dulu? Ya, atau kalau saya sih mungkin cari yang elevasinya tidak terlalu tinggi dulu. Ya kayak Ya, di Sentul Sentul tadi ini ya. berapa ya kalau di Sentul itu ke Panisan lah misalnya ya, Bukit Panisan itu kan 840 mdpl. Dari bawah sekitar 3, ya mungkin 400-an meter lah, elevation gain 450 Jarak meter. berapa? Jarak dari bawah sampai atas itu mungkin 4 kilo, 3,7 4 kilo. Ya, jadi untuk pemula ini bisa ya? Iya, Ya. jangan Rinjani nanti. Langsung Rinjani. Jangan langsung Rinjani. Rinjani hiking juga sekarang belum tentu. Pelan-pelan. boleh kan? Lagi masih tutup memang. Apa? Saya naik gunung aja belum pernah. Oh, belum pernah. Cobain di Sentul itu. Dia Sentul tuh bukit-bukit gitu. Nah, kalau Sentul saya mau promosi sedikit. Jadi saya di Sentul itu bikin namanya Tanjakan Abah Doni. Jadi saya ini suka vertical run. Jadi kalau lihat tanjakan nih saya selalu mikir, wah lari nih. bisa diapain nih gitu. Jadi saya di Sentul bikin namanya Tanjakan dari Habitur sampai ke Puncak Pancar itu Gunung Pancar, Makam Keramat. Itu ada saya bikin satu di situ. Terus yang kedua
saya kemarin bikin di Menoreh. Ya, Itu juga saya lihat, wah tanjakannya enak nih buat lari vertikal nih. Ya, saya bikin di situ. Terakhir saya bikin di Karangasem Bali, di Bukit Seraya. Itu tadinya bukit sucinya orang Karangasem ya kan, tidak bisa dinaiki, tapi saya minta izin ke Jero Mangku di situ, akhirnya diperbolehkan, tapi saya harus nyumbang puranya ya kan. Nah, akhirnya kemarin diresmikan dan saya diundang ke upacara, namanya kalau di Bali itu upacara Odalan. Itu upacara khusus untuk istilahnya itu para agamawan Hindu di situ gitu. Ya, saya datang karena ya saya membuka jalur vertikal itu juga sebenarnya membuka jalur untuk, karena kalau di Bali itu kan tempat tinggi, tempat suci. Iya. Ya, jadi untuk peribadatan juga mereka akhirnya bisa menggunakan jalur itu. Jadi dipakai nge-trail bisa, dipakai hiking bisa, kemudian dipakai untuk sembahyang juga bisa. Karangasem tuh ya. Jadi terbaik di Karangasem juga. Ya, itu kalau di Sentul ya itu coba nanti. Nah, ini mungkin teman-teman di sini udah pada nyobain tuh tanjakan Abaduni kayak gimana, tolong diceritakan aja seperti apa tanjakannya. Karena kita kebayang lari naik aja itu udah mampus ya kita ya. Lari ke lantai 2 aja kayaknya udah gitu. Ya, gitu lah. Iya. Tapi menyenangkan lah. Lari trail itu menyenangkan. Iya, patut dicoba. Adik saya malah sering lari trail di Lawu. Karena dia di Solo sering di Lawu dan sekitar. Oh iya, Lawu juga banyak ini. Cocok ya buat Cocok ini pasti ya. Nah, kemudian kan kita ngomongin tadi secara olahraganya ya. Ya pasti namanya olahraga, pasti bikin badan sehat dan lain-lain. Ternyata juga tadi bisa untuk sport tourism juga, ya. Ekoturism juga. Nah, termasuk juga untuk lingkungan juga ini ya. Ya. Karena olahraga lari itu olahraga yang paling purba, ya. Dasar dari semua olahraga kan lari ya. Semua olahraga itu kayaknya ada larinya kan, kecuali main catur ya. Main catur bisa lari juga sih. Lari keliling lapangan catur. Keliling lapangan catur. Pemanasannya ya. Nah, ini secara untuk lingkungan kan juga bagus juga kan, kita makin mengenal alam. Iya, betul. Daripada lari di treadmill, buang listrik kan ya. Buang listrik, lari di Jakarta juga asap kendaraan, kita bersaingnya sama jambret sekarang. Ada jambret kemarin, sempat rame kan viral ada jambret di Sudirman. Ya, yang lagi lari. Jambret. Di pas Car Free Day, jadi kayak sudah diincar lah gitu ya. Nah, kalau dilari di jambretnya capek ya, susah ya ngejarnya ya. Jambretnya mungkin malah jadi lama-lama dia malah jadi atlet juga ya. Nagih juga mungkin lebih cepat juga ya. Nagih juga dia. Secara untuk lingkungan gimana? Tadi Mas Doni kan cerita ada fungsi konservasi. Dari segi lingkungan, dari segi sport tourism. Sebetulnya saya dengan lomba-lomba lari trail ini, terutama di gunung, itu memberikan edukasi ya. Karena setiap pada saat kita mendaftar, ada namanya rule and regulation gitu ya. Regulation, jangan membuang sampah. Kalau ketahuan dia membuang sampah akan didiskualifikasi. Jadi itu kemudian di checkpoint kita ngajarin water station, semua petugas tuh harus clear, semua marka, semua sampah-sampah harus dibawa turun. Nah, itu edukasi. Kemudian dari segi aktivitasnya sendiri, karena aktivitasnya sebentar, otomatis orang nggak berpikir menginap, dia buang sampah, sampahnya di mana nih bingung, kalau dibawa pulang lagi berat, akhirnya sembunyi-sembunyi ditaruh di mana-mana disembunyiin. Nah, ini edukasinya udah bagus diregulasi di lomba-lomba lari ini. Iya. Jadi emang akhirnya kita juga tahu juga mungkin ya yang bagaimana kan tiap gunung kan juga beda-beda ya, mau nggak mau harus mempelajari juga ya. Kan misalnya kayak tanaman-tanaman yang ada misalnya di Lawu atau mungkin di Rinjani kan pasti juga. Ya, itu termasuk diantaranya jangan sampai merusak lingkungan sekitar gitu ya. Itu sudah masuk dalam regulasinya juga. Iya. Ya, seperti yang tadi obrolin juga si jalur-jalurnya kan harus bisa ada terus sampai generasi selanjutnya. Ya, Mas Doni ya. Iya, jadi ada konsep namanya trail stewardship, yaitu salah satu pelari namanya Kilian Jornet itu bikin yayasan untuk merawat jalur-jalur trail yang biasa dilalui. Karena jalur ini bukan cuma jalur olahraga biasa, tapi ini jalur
yang akan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi kalau sampai rusak, kemudian hilang dan lain sebagainya, itu saja sesuatu yang kurang tepat gitu. Jadi ya itu harus dilestarikan lah, harus dikonservasi jalur-jalur itu. Dan memang ya itu mengedukasi kita terhadap alam raya yang ada di sekitar kita gitu. Ya. Dengan lari trail itu. Dan ini makin banyak ya para penggemarnya dan para yang atlet, nggak cuma jadi atlet ya, penggiatnya makin banyak juga sekarang ya. Udah ramai. Penggiatnya sekarang semakin menjamur. Kalau kita ke Sentul ya, Sabtu Minggu itu ya saya sih mengukur dari parkiran aja penuh gitu kan. Pegang parkiran juga, parkiran. Saya kan inovasi banget. Pengen pegang saya nih parkiran. Jadi kalau tanya kerjaan saya apa? Kerjaan saya itu menginspeksi jalur trail itu. Jadi saya lihat ini, oh lumayan, alhamdulillah banyak mobil. Berarti enggak, karena dengan adanya jalur-jalur itu ekonomi hidup. Warung didatangi ya kan, kemudian ya banyak yang bisa mendapatkan manfaat lah dari itu. Jadi bagus lah, ada ekonominya. Kerja saya tuh ngeliat-liatin, oh lumayan bang. Jadi Sabtu Minggu lumayan ramai. Bahkan kemarin saya hari weekdays itu, ketanjakan saya sendiri, saya kan tiap hari inspeksi kan. Lumayan ada 3 mobil, dia bilang, tanya ke penjaga warungnya, ada Pak, tadi ada 8 orang naik. Wah saya seneng gitu, berarti ya jalur ini dilewati gitu. Itu pekerjaan saya. Jadi pekerjaan saya dengan hobi itu menyatu. Asik. Dan sekarang di Indonesia udah ada asosiasinya ya? Iya. Asosiasi Lari Trail Indonesia. Alti. Ini terbentuk tahun? Tahun 2015 ya. 2015 ya? Iya, ini sekarang periode kedua. Ketua umumnya kebetulan waktu itu Wali Kota Bogor, Bima Arya. Ya. Dia juga lari juga? Kan dia sering lari juga? Iya, suka lari. Suka sepeda juga. Iya, suka olahraga lah ya, cocok lah ya. Iya, cocok. Jangan pilih nanti mentang-mentang pejabat doang nggak suka lari, jangan pilih. Harus beneran ya. Harus jangan beneran kayak lah. kita. Iya, misalnya kayak siapa gitu, banyak kan jadi pejabat, jadi harusnya juga tiba-tiba lari. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis.